Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nugroho, asal dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B, tahun angkatan 2022. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Wabah, karya Mustofa Bisri alias Gus Mus. Mula-mula tak ada seorang pun di rumah keluarga besar itu yang berterus terang. Masing-masing memendam pengalaman aneh yang dirasakan dan curiga kepada yang lain. Masing-masing hanya bertanya dalam hati, bahwa apa ini? Lalu keadaan itu meningkat menjadi bisik-bisik antar kelompok dalam keluarga besar itu. Kakek berbisik-bisik dengan nenek, "Kau mencium sesuatu, Nek?" "Ya, bau aneh yang tak sedap," jawab nenek. "Siapa gerangan yang mengeluarkan bau aneh tak sedap ini?" "Mungkin anakmu." "Belum tentu. Boleh jadi cucumu. Atau salah seorang pembantu kita." Ayah berbisik-bisik dengan ibu, "Kau mencium sesuatu, Bu?" "Ya, bau aneh yang tak sedap," jawab ibu. "Siapa gerangan yang mengeluarkan bau aneh tak sedap ini?" "Mungkin ibumu." "Belum tentu. Boleh jadi menantumu. Atau salah seorang pembantu kita." Demikianlah para menantu pun berbisik-bisik dengan istri atau suami masing-masing. Anak-anak berbisik antar mereka, para pembantu berbisik-bisik antar mereka. Kemudian keadaan berkembang menjadi bisik-bisik lintas kelompok. Kakek berbisik-bisik dengan ayah dan menantu laki-laki atau pembantu laki-laki. Nenek berbisik-bisik dengan ibu atau menantu perempuan atau pembantu perempuan. Para menantu berbisik-bisik dengan orang tua masing-masing. Ibu berbisik dengan anak perempuan atau menantu perempuannya atau pembantu perempuan. Ayah berbisik-bisik dengan anak laki-lakinya atau menantu laki-lakinya atau pembantu laki-laki. Akhirnya semua berbisik-bisik dengan semuanya. Bau aneh tak sedap yang mula-mula dikira hanya tercium oleh masing-masing itu semakin menjadi masalah. Ketika bisik-bisik berkembang menjadi saling curiga antar mereka, apalagi setiap hari selalu bertambah saja anggota keluarga yang terang-terangan menutup hidungnya apabila sedang berkumpul. Akhirnya setelah semuanya menutup hidung setiap kali berkumpul, mereka pun sadar bahwa ternyata semua mencium bau aneh tak sedap itu. Mereka pun mengadakan pertemuan khusus untuk membicarakan masalah yang mengganggu ketenangan keluarga besar itu. Masing-masing tidak ada yang mau mengaku bahwa dirinya adalah sumber dari bau aneh tak sedap itu. Masing-masing menuduh yang lainlah sumber bau aneh tak sedap itu. Untuk menghindari pertengkaran dan agar pembicaraan tidak mengalami deadlock, maka untuk sementara fokus pembicaraan dialihkan kepada menganalisa saja mengapa muncul bau aneh tak sedap itu. Alhasil didapat kesimpulan yang disepakati bersama bahwa bau itu timbul karena kurangnya perhatian terhadap kebersihan. Oleh karena itu, diputuskan agar semua anggota keluarga meningkatkan penjagaan kebersihan.
baik kebersihan dari maupun lingkungan. Selain para pembantu, semua anggota keluarga diwajibkan untuk ikut menjaga kebersihan rumah dan halaman. Setiap hari masing-masing mempunyai jadwal kerja bakti sendiri. Ada yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, dan seterusnya, sampai sampah tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Menumpuk atau merendam pakaian kotor dilarang keras. Juga disepakati untuk membangun beberapa kamar mandi baru. Tujuannya agar tak ada seorang pun anggota keluarga yang tidak mandi dengan alasan malas. Siapa tahu bau itu muncul justru dari mereka yang malas mandi. Di samping itu, semua anggota keluarga diharuskan memakai parfum dan menyemprotkan kamar masing-masing dengan penyedap ruangan. Semua benda dan bahan makanan yang menimbulkan bau seperti terasi, ikan asin, jengkol, dan sebagainya dilarang dikonsumsi dan tidak boleh ada dalam rumah. Setiap jengkal tanah yang dapat ditanami bunga-bunga yang berbau wangi seperti mawar, melati, kenanga, dan sebagainya. Ketika kemudian segala upaya itu ternyata tidak membuahkan hasil dan justru bau aneh tak sedap itu semakin menyengat, maka menyepakati untuk beramai-ramai memeriksa diri. Jangan-jangan ada seorang atau bahkan beberapa orang yang di antara mereka yang mengidap suatu penyakit. Mereka percaya ada beberapa penyakit yang dapat menimbulkan bau seperti sakit gigi, sakit lambung, paru-paru, dan sebagainya. Pertama-tama mereka datang ke puskesmas dan satu persatu mereka diperiksa. Ternyata semua dokter puskesmas yang memeriksa mereka menyatakan bahwa mereka semua sehat. Tak ada seorang pun yang mengidap suatu penyakit. Tak puas dengan pemeriksaan di puskesmas, mereka pun mendatangi dokter-dokter spesialis, mulai dari spesialis THT, dokter gigi, hingga ahli penyakit dalam. Hasilnya sama saja, semua dokter yang memeriksa tidak menemukan kelainan apapun pada kesemuanya. Mereka merasa gembira karena oleh semua dokter, mulai dari dokter puskesmas hingga dokter-dokter spesialis di kota, mereka dinyatakan sehat. Tidaknya bau aneh dan busuk atau meruap di rumah mereka kemungkinan besar tidak berasal dari penyakit yang mereka idap. Namun itu tidak memecahkan masalah, sebab bau aneh tak sedap itu semakin hari justru semakin menyesakkan dada mereka pun berembuk kembali. Sebaiknya kita cari saja orang pintar, usul kakek sambil menutup hidung. Siapa tahu bisa memecahkan masalah kita ini. Paranormal, maksud kakek, sahut salah seorang menantu sambil menutup hidung. Paranormal, kiai, dukun, atau apa sajalah istilahnya, pokoknya yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Ya, itu ide bagus, kata ayah sambil menutup hidung mendukung ide kakek. Jangan-jangan bau aneh tak sedap ini memang bersumber dari makhluk atau benda halus yang tidak kasat mata. Memang layak kita coba, timpal ibu sambil menutup hidung. Orang gede dan pejabat tinggi saja datang ke orang pintar untuk kepentingan pribadi, apalagi kita yang mempunyai masalah besar seperti ini. Ringkas kata, akhirnya mereka beramai-ramai mendatangi seorang yang terkenal pintar.
Orang pintar itu mempunyai banyak panggilan, ada yang memanggilnya eyang, kiai, atau ki saja. Mereka kira mudah, ternyata pasien orang pintar itu jauh melebihi pasien dokter-dokter spesialis yang sudah mereka kunjungi. Mereka harus antri seminggu lamanya baru bisa bertemu orang pintar itu. Begitu masuk ruangan praktik sang eyang atau sang kiai atau sang ki, mereka terkejut setengah mati. Tercium oleh mereka bau yang luar biasa busuk. Semakin dekat mereka dengan si orang pintar itu, semakin dahsyat bau busuk menghantam hidung-hidung mereka, padahal mereka sudah menutupnya dengan semacam masker khusus. Beberapa di antara mereka sudah ada yang benar-benar pingsan. Mereka pun balik kanan mengurungkan niat mereka berkonsultasi dengan dukun yang ternyata lebih busuk baunya daripada mereka itu. Keluar dari ruang praktik, mereka baru menyadari bahwa semua pasien yang menunggu giliran ternyata memakai masker. Juga ketika mereka keluar dari rumah sang dukun, mereka baru ngeh bahwa semuanya orang yang mereka jumpai di jalan ternyata memakai masker. Mungkin karena beberapa hari ini seluruh perhatian mereka tersita oleh problem bau di rumah tangga mereka sendiri, mereka tidak sempat memperlihatkan dunia di luar mereka. Maka ketika mereka sudah hampir putus asa dalam usaha mencari pemecahan problem tersebut, mereka kembali membaca koran, melihat TV, dan mendengarkan radio seperti kebiasaan mereka yang sudah-sudah. Dan mereka pun terguncang dari siaran TV yang mereka saksikan, koran-koran yang mereka baca, dan radio yang mereka dengarkan. Kemudian mereka menjadi tahu bahwa bau aneh tak sedap yang semakin hari semakin menyengat itu ternyata sudah mewabah di negeri ini. Wabah bau yang tak jelas sumber asalnya ini menjadi pembicaraan nasional, apalagi setelah korban berjatuhan setiap hari dan jumlahnya terus meningkat. Ulasan-ulasan cerdik, pandai, dan berbagai kalangan ditayangkan di semua saluran TV, diudarakan melalui radio-radio dan memenuhi kolom-kolom koran serta majalah. Bau aneh tak sedap itu disoroti dari berbagai sudut oleh berbagai pakar berbagai disiplin. Para ahli kedokteran, ulama, aktivis, LSM, pembela HAM, paranormal, budayawan, hingga politisi menyampaikan pendapatnya dari sudut pandang masing-masing. Mereka semua seperti halnya keluarga besar kita, mencurigai banyak pihak sebagai sumber bau aneh tak sedap itu. Tapi seperti keluarga besar kita, tokoh ada seorang pun di antara mereka yang mencurigai dirinya sendiri. Hingga cerita ini ditulis, misteri wabah bau aneh tak sedap itu belum terpecahkan. Tak tampak sudah tidak merisaukan warga negeri, walaupun keluarga besar itu lagi, karena mereka semua sudah terbiasa dan menjadi kebal. Bahkan masker penutup hidung pun mereka tak memerlukan lagi. Kehidupan mereka jalani secara wajar seperti biasa dengan rasa aman tanpa terganggu. Rembang, 6 Juli 2003. Terima kasih.